Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas Syarif Hidayat pada channel Sahabat Tasawuf. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas tentang materi akidah akhlak kelas 4 SD tentang kalimat thayyibah. Namun sebelum saya menjelaskan atau mengulas materi tentang kalimat thayyibah di sini, apabila video ini bermanfaat, silahkan bantu promosikan channel ini agar channel ini kedepannya lebih baik lagi dan bisa bermanfaat buat semuanya dengan cara tekan like, kemudian subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih juga kepada yang sudah membantu mempromosikannya. Mudah-mudahan video yang ada pada channel ini bisa bermanfaat buat semuanya. Oke, langsung saja ya, kita mulai pembahasannya, yaitu tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah di sini itu kalimat yang baik ya. Kalimat thayyibah di sini kalian bisa lihat ada beberapa bacaan yang termasuk kalimat thayyibah. Namun pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya tidak akan menjelaskan semua yang ada pada bacaan kalimat thayyibah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu bacaan tasbih, kemudian yang kedua bacaan Masya Allah, dan yang ketiga bacaan takbir. Jadi pada video kali ini saya hanya akan mengulas tentang bacaan tasbih, Masya Allah, dan takbir, di mana ketiga bacaan tersebut itu merupakan kalimat thayyibah. Apa sih itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah perkataan atau ucapan yang baik, sopan, dan mengandung perbuatan ma'ruf serta mencegah dari kemungkaran. Itu pengertian kalimat thayyibah. Jadi kalimat yang keluar dari mulut kita dengan bahasa yang sopan dan benar serta mengandung kebaikan. Terus kenapa kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari? Karena dengan mengucap kalimat thayyibah atau mengatakan kalimat thayyibah bisa bermanfaat buat diri kita sendiri ataupun buat orang lain ya. Buat semua umat manusia. Hal ini dikarenakan dalam kalimat thayyibah mengandung doa dan ucapan rasa syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kita dari kecil sudah dianjurkan untuk selalu membaca kalimat thayyibah. Itu pengertian kalimat thayyibah ya. Kemudian kita langsung ke intinya saja. Kemudian apa sih kalimat tasbih itu? Kalimat tasbih yaitu kalimat yang memiliki arti pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaannya seperti apa? Bacaannya yaitu Subhanallah. Itu merupakan kalimat tasbih. Kalimat tasbih ini merupakan pujian kepada Allah dan memiliki arti Maha Suci Allah. Kalimat ini juga disebut sebagai kalimat zikir yang sangat disunahkan untuk dibaca ketika kita setelah melaksanakan sholat. Nah, jadi ketika kita sholat disunahkan membaca zikir kalimat tasbih, yaitu Subhanallah ya, sebanyak 33 kali. Kalimat ini juga dibaca ketika kita sedang melihat atau mendengar ataupun mengetahui sesuatu yang indah atau yang sangat menakjubkan
menakjubkan, dengan catatan hal atau sesuatu yang indah tersebut atas kekuasaan Allah ya. Jadi murni atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ada campur tangan dari orang lain atau bukan dari manusia. Maksudnya gimana? Maksudnya contohnya gini, ketika kita melihat pemandangan yang indah, contoh gunung ya, itu indah banget modelnya atau bentuknya, itu ciptaan Allah, murni ciptaan Allah, tidak ada campur tangan manusia. Nah itu kita dianjurkan mengucapkan lafal subhanallah. Kemudian ketika kita melihat kebesaran Allah ya, kebesaran Allah contohnya hal-hal keajaiban yang tidak mungkin ya, contoh kayak kisahnya Nabi Isa ya, yang baru lahir langsung bisa ngomong. Nah itu kan atas kebesaran Allah ya, atas izin Allah, maka kita melihatnya, maka kita mengucapkan subhanallah. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Isra ayat 44 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Al-ayah sadaqallahul adzim, yang artinya langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini jelas kita dianjurkan untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Agar apa? Agar kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kalimat Masya Allah. Kalimat Masya Allah bahasanya itu Masya Allah, yang artinya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membiasakan mengucapkan kalimat Masya Allah, kita akan menyadari bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa atas segalanya dan mampu bertindak apa saja atas kemauannya sendiri kepada hamba-hambanya yang ingkar. Kemudian kalimat Masya Allah juga mengandung kekaguman, keheranan ataupun harapan dari kita. Contoh ketika kita melihat bangunan masjid yang megah dan indah, itu kita merasa kagum. Nah ketika kita merasa kagum, maka kita dianjurkan membaca Masya Allah ya. Kalimat ini diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan, dengan catatan keindahan tersebut selain merupakan ciptaan Allah, juga ada campur tangan dari manusia. Contohnya tadi ya, bangunan masjid yang indah. Adanya masjid yang indah seperti itu adalah campur tangan dari manusia ya, dari manusia itu sendiri. Modelnya apanya ya, didesain seperti apa, itu campur tangan dari manusia. Nah ketika melihat keindahan seperti itu, maka kita dianjurkan untuk membaca lafal Masya Allah. Atau ketika kita melihat kejadian yang di luar perkiraan kita, seperti ketika kita melihat teman yang nakal, atau orang kaya yang pelit ya, atau perampok yang sadis, kita juga dianjurkan untuk mengucapkan kalimat Masya Allah. Nah, karena ketika kita melihat hal-hal seperti itu kan kadang kita kaget ya, kok bisa seperti itu. Nah itu harusnya ketika kita melihat seperti itu, kita baiknya mengucapkan Masya Allah, agar nantinya kita tidak terjerumus atau tidak mengikuti sifat-sifat yang kita lihat tadi, seperti nakal ataupun yang lainnya ya, agar kita selalu ingat dengan Allah. Hal ini sesuai dengan surat Al-Kahfi ayat 39 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah.
Al-ayah surah Waladin, yang artinya, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari ayat ini jelas, ya. Dari ayat ini sangat jelas bahwasannya kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat Masya Allah ketika kita melihat sesuatu yang indah, namun ada campur tangan dari manusia. Selanjutnya kalimat thayyibah yang ketiga yaitu kalimat takbir. Kalimat takbir bacaannya Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Kalimat ini sering diucapkan sebagai bentuk ungkapan pengagungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mengakui kekuasaan Allah yang tanpa batas. Contohnya saat kita melihat sesuatu yang terjadi pada alam yang indah ini, kejadian yang begitu hebat. Contohnya ketika terjadi bencana longsor, ya, terus mau menyelamatkan diri, biasanya orang-orang yang berlari menyelamatkan diri itu mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, biasanya ya. Kemudian kalimat ini juga biasanya diucapkan ketika kita sholat. Yang mengawali sholat kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Kemudian terkadang dibaca juga, ya, biasanya dibaca ketika sedang melakukan pidato atau khutbah Jumat. Kemudian ketika kita sedang merayakan hari kemenangan, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, itu setiap malamnya, biasanya setiap malam lebarannya itu kita bertakbir. Dan dianjurkan juga ketika kita sedang melakukan peperangan di jalan Allah, ya, kita membaca kalimat takbir. Tujuannya untuk menyemangati diri kita agar berani membela kebenaran, ya. Itulah kalimat takbir, ya, dibacanya pada waktu-waktu tertentu. Boleh saja kita membaca di lain waktu pun boleh, namun biasanya dibaca pada waktu-waktu tersebut. Itu kalimat thayyibah takbir, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Dengan membiasakan diri kita membaca kalimat thayyibah di kehidupan sehari-hari, maka kita akan mendapatkan hikmah dan manfaat dari membaca kalimat tersebut. Seperti apa hikmah atau manfaat yang kita dapat? Yang pertama yaitu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjadikan diri kita, ya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ya, ketika kita sudah ingat, pasti kita akan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Kemudian selain kita makin dekat, kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambah ketebalan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kita membaca kalimat thayyibah, kita juga selalu optimis bahwasanya pertolongan Allah pasti ada. Karena kita sudah dekat dengan Allah, selalu ingat dengan Allah, maka Allah pasti akan memberi pertolongan kepada kita ketika kita mengalami kesulitan. Yang selanjutnya, menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik atau musyrik, di mana perbuatan syirik ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perbuatan syirik itu merupakan perbuatan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Nauzubillah, ya, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari perbuatan syirik. Kemudian manfaat yang kita bisa petik dari kalimat thayyibah ini ada lagi, yaitu kita tidak mudah putus asa, ya. Dengan apa yang kita lakukan, kita tidak mudah menyerah. Kita akan selalu berusaha, selalu ikhtiar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dari sini jelas, ya,
Makanya kenapa kita dari kecil sudah dianjurkan untuk selalu membaca kalimat thayyibah, kalimat yang baik-baik, agar kita terhindar dari malapetaka, kemudian kita bisa mendapatkan pahala dan juga makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itulah ulasan singkat tentang kalimat thayyibah, yaitu kalimat tasbih, kalimat masya Allah, dan kalimat takbir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau yang saya ulas pada hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya, khususnya buat diri saya sendiri dan tentunya buat yang lainnya. Apabila dalam penjelasan ini masih ada yang mengalami kebingungan ataupun kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa silahkan dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.